Selamat datang kembali di channel Saham Cuan, channel yang membahas analisa saham secara fundamental, teknikal, dan valuasi dengan pendekatan yang lebih realistis dan edukatif. Semoga teman-teman semua selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan semakin cuan dalam perjalanan investasinya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa seluruh isi video ini bukan ajakan membeli ataupun menjual saham tertentu. Video ini murni untuk edukasi dan bahan pertimbangan investasi, karena setiap keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Video ini dibuat menggunakan data laporan keuangan Q1 tahun 2026 dan harga penutupan pasar tanggal 8 Mei 2026. Dan video ini dibuat atas permintaan dari subscriber kita, yaitu @inikake6929. Dan pada video kali ini, kita akan membahas salah satu saham konstruksi yang cukup menarik perhatian market dalam beberapa waktu terakhir, yaitu saham MANG. Saham ini cukup menarik karena di satu sisi harga sahamnya sempat mengalami kenaikan yang cukup agresif, tetapi di sisi lain, laporan keuangan perusahaan justru masih menunjukkan tekanan yang cukup besar. Pendapatan turun tajam, perusahaan masih merugi, namun harga saham justru bergerak cukup liar dan volatil. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah MANG masih memiliki peluang untuk melanjutkan kenaikan atau justru mulai memasuki fase yang lebih beresiko? Di video ini kita akan membahas secara lengkap fundamental perusahaan, kesehatan keuangan, cash flow, valuasi saham, hingga analisa teknikal dan area support resisten penting yang wajib diperhatikan investor maupun trader. Jadi, pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai supaya mendapatkan gambaran yang lebih utuh sebelum mengambil keputusan investasi. Profil singkat perusahaan. PT Manggung Polah Raya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1992. Awalnya bergerak di jasa konstruksi dan pengadaan, kemudian berkembang menjadi perusahaan konstruksi gedung, pembangunan jalan, serta memiliki fasilitas produksi beton ready mix dan aspal hot mix. Jadi bisnis MANG bukan hanya sekedar kontraktor proyek biasa. Perusahaan juga memiliki batching plant beton dan aspal mixing plant yang berada di wilayah Lampung. Secara teori, model bisnis seperti ini sebenarnya cukup menarik karena perusahaan bisa mendapatkan efisiensi dari integrasi material konstruksi sendiri. Kalau utilisasi proyek tinggi, margin keuntungan biasanya bisa menjadi lebih baik dibanding kontraktor yang sepenuhnya bergantung pada supplier eksternal. Namun, tentu saja, semua itu tetap harus dibuktikan lewat angka-angka laporan keuangan. Dan disinilah kita mulai melihat tantangan besar yang sedang dihadapi perusahaan. Struktur pemegang saham. Saat ini pemegang saham terbesar MANG masih didominasi oleh pihak pengendali. Muhammad Reza Pahlavi memegang sekitar 54% saham perusahaan. Kemudian ada Wiwik Robiatul Adawiyah sekitar 9%, Niketut Mariani sekitar 9%, dan Nia Zigani sekitar 6%. Sementara free float atau saham publik berada di kisaran 20%. Artinya, kontrol perusahaan masih sangat kuat berada di tangan pemegang saham utama. Dari satu sisi, ini bisa menjadi positif, karena arah perusahaan biasanya lebih terjaga. Tetapi dari sisi lain, free float yang relatif kecil juga membuat saham lebih mudah bergerak volatil, apalagi MANG berada di papan akselerasi. Investor harus memahami bahwa saham-saham papan akselerasi biasanya memiliki resiko volatilitas yang lebih tinggi dibanding saham papan utama. Jumlah pemegang saham juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Ini menunjukkan mulai banyak investor retail yang memperhatikan saham ini. Dan biasanya, ketika jumlah investor meningkat cepat, volatilitas saham juga ikut meningkat. Analisa pendapatan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu kinerja pendapatan perusahaan. Revenue atau pendapatan MANG secara trailing 12 months saat ini berada di sekitar 33 miliar rupiah. Tetapi masalah besarnya adalah pertumbuhan pendapatan secara tahunan atau year on year turun sangat drastis, yaitu minus 68%.
Ini bukan penurunan kecil. Penurunan revenue sebesar ini menunjukkan bahwa bisnis perusahaan sedang mengalami tekanan yang cukup berat. Bisa jadi proyek baru berkurang, ada proyek yang tertunda, atau aktivitas konstruksi perusahaan memang sedang melambat. Dan untuk perusahaan konstruksi, penurunan pendapatan seperti ini sangat berbahaya, karena industri konstruksi memiliki biaya tetap yang cukup besar. Ketika pendapatan turun drastis, margin keuntungan biasanya langsung terpukul keras. Dan itu benar-benar terlihat di laporan keuangan MANG saat ini. Analisa laba dan profitabilitas. Sekarang kita lihat profitabilitas perusahaan. Gross profit margin perusahaan masih berada di sekitar 16%. Artinya sebenarnya bisnis inti perusahaan masih bisa menghasilkan laba kotor. Tetapi masalah besar muncul setelah masuk ke level biaya operasional. Operating profit margin MANG saat ini berada di minus 98%, dan net profit margin bahkan mencapai minus 121%. Ini sangat berat, artinya perusahaan mengalami kerugian yang bahkan lebih besar dibanding total pendapatannya sendiri. Kalau disederhanakan, setiap perusahaan peroleh penjualan Rp100, maka perusahaan justru kehilangan lebih dari Rp121. Ini menunjukkan adanya tekanan biaya yang sangat besar. Bisa berasal dari beban operasional, inefisiensi proyek, beban administrasi atau proyek yang profitabilitasnya sangat rendah. Net income perusahaan saat ini masih negatif sekitar Rp13 miliar. EPS juga masih minus. Jadi secara fundamental, perusahaan saat ini masih berada dalam fase merugi. Dan karena perusahaan rugi, maka valuasi PE rasio sebenarnya belum terlalu relevan digunakan sebagai acuan utama. Analisa efisiensi manajemen. Sekarang kita lihat efektivitas manajemen dalam mengelola modal dan aset perusahaan. ROA atau Return on Asset berada di minus 7,8%, ROE berada di minus 9,5%, ROIC juga masih negatif. Artinya perusahaan belum mampu menghasilkan return yang sehat dari modal yang dimiliki. Ini menjadi catatan penting bagi investor value investing konservatif, karena salah satu ciri perusahaan berkualitas biasanya mampu menghasilkan ROE dan ROIC yang baik secara konsisten. Sementara MANG saat ini justru masih mengalami value destruction, atau dengan kata lain, nilai modal pemegang saham belum berkembang secara optimal. Analisa piutang dan cash conversion cycle. Nah, menurut saya inilah bagian paling krusial dari laporan keuangan MANG. Day Sales Outstanding perusahaan mencapai sekitar 1.289 hari. Artinya rata-rata penagihan piutang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. Ini sangat ekstrim. Memang perusahaan konstruksi biasanya memiliki piutang yang tinggi karena pembayaran proyek dilakukan bertahap. Tetapi angka setinggi ini tetap perlu diwaspadai serius, karena bisa menunjukkan cash flow yang macet, kualitas piutang yang buruk, atau pembayaran proyek yang sangat lambat. Receivable turnover juga sangat rendah, hanya 0,07 kali, dan cash conversion cycle perusahaan mencapai lebih dari 1.300 hari. Artinya, uang perusahaan berputar sangat lambat sebelum kembali menjadi kas. Inilah yang sering menjadi penyebab utama tekanan keuangan pada perusahaan konstruksi, karena laba di laporan belum tentu berubah menjadi uang tunai nyata. Dan di dunia bisnis, cash flow seringkali jauh lebih penting dibanding laba akuntansi. Sekarang mari kita lihat kondisi neraca perusahaan. Menariknya, utang MANG sebenarnya relatif rendah. Debt to equity ratio hanya 0,16 kali. Ini artinya perusahaan tidak terlalu agresif menggunakan utang. Total liabilities perusahaan sekitar 29 miliar rupiah, sementara total ekuitas sekitar 134 miliar rupiah. Current rasio juga cukup tinggi di 2,49 kali. Quick rasio juga 2,44 kali. Secara teori, likuiditas jangka pendek perusahaan masih terlihat aman. Altman Z-score perusahaan juga berada di atas angka 4, dan ini biasanya menunjukkan resiko kebangkrutan masih relatif rendah. Jadi masalah utama perusahaan saat ini bukan berasal dari utang berlebihan, tetapi lebih kepada lemahnya profitabilitas, perlambatan proyek, dan buruknya perputaran kas. Analisa cash flow. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, cash flow. Operating cash flow perusahaan masih positif tipis sekitar 1 miliar rupiah. Free cash flow juga masih positif tipis. Ini sedikit memberi harapan bahwa operasional perusahaan masih menghasilkan arus kas masuk, tetapi nilainya masih sangat kecil dibanding tekanan kerugian yang terjadi.
Yang cukup mengkhawatirkan adalah posisi kas perusahaan yang tercatat hampir nol, padahal bisnis konstruksi membutuhkan modal kerja yang cukup besar. Kalau proyek baru mulai meningkat, tetapi kas perusahaan minim, maka resiko tekanan likuiditas bisa meningkat ke depan. Investor perlu benar-benar memperhatikan perkembangan cash flow perusahaan di kuartal berikutnya, karena di bisnis konstruksi, cash flow seringkali menentukan apakah perusahaan bisa bertahan atau tidak. Analisa valuasi. Sekarang kita masuk ke valuasi saham. PBV MANG saat ini berada di 1,5 kali. Secara sekilas memang belum terlalu mahal, tetapi juga belum bisa disebut murah, terutama karena perusahaan masih merugi. Price to sales ratio berada di 6 kali. Ini sebenarnya cukup tinggi untuk perusahaan dengan pertumbuhan revenue yang sedang turun drastis. Market cap perusahaan saat ini sekitar 202 miliar rupiah. Artinya, pasar masih memberikan harapan bahwa perusahaan bisa melakukan turnaround di masa depan. Tetapi tentu saja, turnaround tidak cukup hanya berdasarkan harapan. Perusahaan harus benar-benar membuktikan lewat peningkatan revenue, perbaikan margin, dan cash flow yang lebih sehat. Analisa pergerakan harga saham. Menariknya, meskipun fundamental perusahaan masih cukup berat, harga saham MANG justru mengalami kenaikan cukup tinggi dalam 1 tahun terakhir. Return 1 tahun mencapai sekitar 55%, dan dalam 1 bulan terakhir bahkan naik lebih dari 43%. Ini menunjukkan adanya momentum dan spekulasi pasar yang cukup kuat, tetapi investor harus berhati-hati. Karena kenaikan harga saham tanpa dukungan fundamental yang kuat biasanya memiliki resiko volatilitas tinggi. Apalagi saham seperti MANG memiliki market cap yang relatif kecil dan free float terbatas. Pergerakan saham seperti ini biasanya sangat sensitif terhadap sentimen market dan pergerakan bandar. Kesimpulan fundamental. Jadi, bagaimana kesimpulan fundamental saham MANG Q1 tahun 2026? Menurut saya, MANG saat ini masih tergolong saham dengan resiko tinggi. Positifnya, utang perusahaan rendah, neraca masih cukup sehat, dan risiko kebangkrutan relatif rendah. Tetapi tantangan utamanya juga sangat besar. Pendapatan turun drastis, perusahaan masih merugi, profit margin sangat buruk, dan cash conversion cycle sangat ekstrim. Artinya, perusahaan masih harus membuktikan bahwa bisnisnya benar-benar bisa pulih. Untuk investor value investing konservatif, MANG saat ini mungkin masih terlalu beresiko. Tetapi untuk trader atau investor yang mencari potensi turnaround spekulatif, saham ini mungkin mulai menarik untuk dipantau. Namun tentu saja, resikonya juga harus benar-benar dipahami, karena saham seperti ini bisa bergerak sangat volatile. Setelah sebelumnya kita membahas fundamental saham MANG secara mendalam, sekarang kita akan masuk ke analisa teknikalnya. Dan menurut saya, bagian teknikal ini sangat penting. Karena meskipun fundamental perusahaan masih belum terlalu kuat, tetapi pergerakan harga saham justru menunjukkan volatilitas dan momentum yang cukup tinggi. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah saham MANG masih punya peluang naik lebih tinggi atau justru mulai rawan mengalami koreksi? Mari kita bahas secara lengkap. Gambaran tren saat ini. Secara teknikal, saham MANG saat ini masih berada dalam fase bullish spekulatif. Dalam 1 bulan terakhir, harga saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Bahkan secara tahunan, return saham masih mencatat kenaikan lebih dari 50%. Ini menunjukkan bahwa momentum market terhadap saham MANG masih cukup kuat. Tetapi investor juga harus memahami, saham seperti ini biasanya memiliki karakter volatilitas yang sangat tinggi. Karena MANG merupakan saham papan akselerasi dengan market cap yang relatif kecil dan free float yang terbatas. Pergerakan harga saham seperti ini seringkali dipengaruhi oleh sentimen, likuiditas, dan pergerakan bandar. Jadi kenaikan bisa terjadi sangat cepat. Tetapi koreksi juga bisa terjadi dengan sangat agresif. Struktur pergerakan harga. Kalau kita lihat dari struktur chartnya, MANG masih membentuk pola higher high dan higher low. Artinya secara tren menengah, arah pergerakan masih bullish. Selama pola higher high dan higher low ini masih terjaga, maka tren naik masih technically valid. Namun,
Karena kenaikannya sudah cukup tinggi dalam waktu relatif singkat, maka saham mulai masuk fase rawan konsolidasi. Biasanya setelah kenaikan tajam, market membutuhkan fase pendinginan. Dan di fase inilah sering muncul profit taking, swing liar, atau bahkan distribusi. Jadi trader harus benar-benar disiplin membaca area support dan resisten. Analisa moving average. Kalau kita menggunakan pendekatan moving average, harga saham MANG saat ini masih berada di atas MA20 dan MA50. Ini menunjukkan bahwa momentum bullish jangka pendek dan menengah masih dominan. Tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jarak harga dengan moving average mulai cukup jauh, dan kondisi seperti ini biasanya menandakan saham sudah naik terlalu cepat. Ketika harga terlalu jauh dari rata-rata pergerakannya, biasanya market akan mencari keseimbangan kembali. Itulah kenapa peluang pullback atau koreksi sehat mulai meningkat. Namun, selama harga masih mampu bertahan di atas MA20 dan support utama, tren bullish masih belum rusak. Analisa volume transaksi. Nah, bagian volume ini juga menarik. Dalam beberapa waktu terakhir, volume transaksi MANG terlihat meningkat cukup signifikan. Kenaikan volume yang disertai kenaikan harga biasanya merupakan sinyal positif. Artinya ada minat beli yang mulai masuk ke saham ini. Dan kemungkinan terjadi akumulasi dari pelaku pasar tertentu. Tetapi investor juga harus waspada, karena pada saham small cap seperti MANG, volume sering menjadi petunjuk arah bandar. Kalau nanti muncul volume besar tetapi harga mulai tertahan atau turun, itu bisa menjadi tanda distribusi. Jadi volume harus terus dipantau, karena perubahan karakter volume biasanya menjadi sinyal awal perubahan arah harga. Analisa RSI. Kalau kita lihat dari indikator RSI, momentum saham MANG saat ini kemungkinan sudah mulai mendekati area overbought. Artinya tekanan beli memang masih kuat, tetapi saham mulai masuk area jenuh beli. Dalam kondisi seperti ini biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, harga lanjut naik secara agresif karena euforia market. Atau yang kedua, muncul koreksi sehat terlebih dahulu untuk menurunkan tensi market. Karena itu, trader jangka pendek harus berhati-hati mengejar harga terlalu tinggi. Sebab, ketika saham sudah overbought, risk-reward biasanya mulai kurang ideal. Area support dan resisten. Sekarang kita masuk ke area penting yang wajib diperhatikan trader. Untuk support terdekat, area penting berada di kisaran 50-56. Selama area ini masih mampu dipertahankan, peluang rebound dan lanjutan kenaikan masih terbuka. Kemudian support kuat berikutnya berada di area 42-45. Kalau area ini sampai jebol, maka tren bullish jangka menengah mulai melemah. Sementara untuk resisten terdekat berada di area 70-75. Area ini cukup penting karena menjadi zona supply jangka pendek sekaligus area psikologis market. Kalau harga mampu breakout area ini dengan volume besar, maka peluang menuju area 85 hingga 94 masih cukup terbuka. Dan area 94 sendiri merupakan high tertinggi dalam 52 minggu terakhir. Biasanya area seperti ini akan menjadi resisten yang sangat kuat. Skenario bullish. Untuk skenario bullish, MANG berpotensi melanjutkan kenaikan jika volume tetap besar, harga mampu bertahan di atas support, dan resisten 75 berhasil ditembus. Kalau breakout berhasil, terjadi maka momentum spekulatif rally bisa kembali muncul, dan biasanya pada saham small cap seperti MANG, ketika breakout disertai volume besar, kenaikan bisa berlangsung cukup agresif. Skenario konsolidasi. Tetapi kalau harga gagal breakout resisten, maka kemungkinan besar saham akan bergerak sideways terlebih dahulu. Dan sebenarnya ini cukup sehat, karena market membutuhkan waktu untuk konsolidasi setelah kenaikan tajam sebelumnya. Konsolidasi sehat biasanya akan membuat tren lebih kuat untuk kenaikan berikutnya. Namun, investor juga harus menyiapkan skenario terburuk. Kalau harga turun di bawah support 50 dan volume jual mulai meningkat, maka resiko koreksi akan semakin besar. Jika itu terjadi, harga berpotensi turun menguji area support berikutnya di kisaran 42-45.
Dan kalau support kuat itu gagal bertahan, maka tren bullish jangka menengah mulai kehilangan kekuatannya. Jadi kesimpulan analisa teknikal saham MANG saat ini masih berada dalam tren bullish spekulatif. Momentum naik masih ada, tetapi volatilitas juga sangat tinggi. Saham seperti ini lebih cocok untuk trader agresif, momentum trader, atau swing trader yang sudah berpengalaman. Sedangkan untuk investor konservatif, resikonya masih cukup besar, karena fundamental perusahaan sendiri juga belum benar-benar stabil. Jadi pendekatan terbaik untuk saham seperti MANG adalah tetap disiplin, mengatur money management dengan baik, dan jangan mengambil keputusan hanya karena euforia market semata. Karena dalam dunia saham, menjaga modal seringkali jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan sesaat. Oke teman-teman, setelah kita membahas fundamental dan teknikal saham MANG secara menyeluruh, kita bisa melihat bahwa saham ini memang memiliki karakter yang cukup unik. Di satu sisi, perusahaan masih menghadapi tantangan besar, pendapatan turun drastis, profitabilitas masih negatif, dan cash conversion cycle sangat tinggi. Namun di sisi lain, harga saham justru masih bergerak cukup kuat secara teknikal, menunjukkan adanya momentum dan spekulasi market yang masih tinggi. Karena itu, saham seperti MANG saat ini lebih cocok dipandang sebagai saham spekulatif turnaround dibanding saham value investing yang benar-benar matang. Artinya potensi keuntungan memang bisa besar, tetapi resikonya juga sangat tinggi. Jadi bagi investor maupun trader, hal yang paling penting adalah tetap disiplin, mengatur money management dengan baik, dan jangan mengambil keputusan hanya karena euforia market semata. Karena dalam dunia saham, menjaga modal seringkali jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan sesaat. Oke teman-teman, setelah kita membahas fundamental dan teknikal saham MANG secara menyeluruh, kita bisa melihat bahwa saham ini memang memiliki karakter yang cukup unik. Di satu sisi, perusahaan masih menghadapi tantangan besar, pendapatan turun drastis, profitabilitas masih negatif, dan cash conversion cycle sangat tinggi. Namun di sisi lain, harga saham justru masih bergerak cukup kuat secara teknikal, menunjukkan adanya momentum dan spekulasi market yang masih tinggi. Karena itu, saham seperti MANG saat ini lebih cocok dipandang sebagai saham spekulatif turnaround dibanding saham value investing yang benar-benar matang. Artinya potensi keuntungan memang bisa besar, tetapi resikonya juga sangat tinggi. Jadi bagi investor maupun trader, hal yang paling penting adalah tetap disiplin, mengatur money management dengan baik, dan jangan mengambil keputusan hanya karena euforia market semata. Karena dalam dunia saham, menjaga modal seringkali jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan sesaat. Oke teman-teman, setelah kita membahas fundamental dan teknikal saham MANG secara menyeluruh, kita bisa melihat bahwa saham ini memang memiliki karakter yang cukup unik. Di satu sisi, perusahaan masih menghadapi tantangan besar, pendapatan turun drastis, profitabilitas masih negatif, dan cash conversion cycle sangat tinggi. Namun di sisi lain, harga saham justru masih bergerak cukup kuat secara teknikal, menunjukkan adanya momentum dan spekulasi market yang masih tinggi. Karena itu, saham seperti MANG saat ini lebih cocok dipandang sebagai saham spekulatif turnaround dibanding saham value investing yang benar-benar matang. Artinya potensi keuntungan memang bisa besar, tetapi resikonya juga sangat tinggi. Jadi bagi investor maupun trader, hal yang paling penting adalah tetap disiplin, mengatur money management dengan baik, dan jangan mengambil keputusan hanya karena euforia market semata. Karena dalam dunia